Dalam era digital saat ini, teknologi telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, tetapi juga telah menghadirkan dampak negatif terhadap privasi individu. Perkembangan platform teknologi dan media sosial yang terus meningkatkan kemampuan pengumpulan dan penggunaan data pribadi telah menimbulkan kekhawatiran akan privasi kita sebagai pengguna. Salah satu dampak negatif yang signifikan adalah pelanggaran privasi melalui pengumpulan data yang tidak terkendali. Banyak platform teknologi seperti media sosial, layanan online, dan aplikasi mobile mengumpulkan data pengguna secara terus-menerus. Data ini meliputi informasi pribadi, riwayat pencarian, tes online, preferensi, bahkan lokasi fisik. Ketika data ini dikombinasikan dan dianalisis, pihak yang mengumpulkan data dapat membangun profil yang sangat rinci tentang individu, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan, seperti penargetan iklan yang invasif atau manipulasi opini politik. Selain itu, seringkali pengguna tidak sepenuhnya menyadari atau memahami bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, atau dibagikan. Kebijakan privasi yang rumit dan tidak transparan, serta pengaturan default yang menguntungkan perusahaan dapat menyebabkan pengguna tidak memiliki kendali penuh atas data pribadi mereka. Dalam beberapa kasus, pengguna mungkin memberikan izin akses ke data mereka tanpa menyadari implikasi jangka panjangnya. Dalam upaya untuk menghasilkan pendapatan, banyak perusahaan teknologi menjual data pengguna kepada pihak ketiga. Data ini dapat digunakan oleh perusahaan lain untuk mempengaruhi perilaku konsumen, menargetkan iklan, atau bahkan mengambil keputusan yang signifikan seperti kelayakan pinjaman atau asuransi. Pengguna seringkali tidak memiliki visibilitas atau kendali penuh atas di mana data mereka dijual atau bagaimana data tersebut digunakan, menghasilkan kekhawatiran privasi yang berkelanjutan. Ada juga ancaman keamanan terkait dengan pengumpulan data pribadi yang besar. Meskipun perusahaan teknologi mengklaim memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat, seringkali ada pelanggaran data yang mengungkapkan informasi pribadi jutaan orang. Pelanggaran data ini dapat menyebabkan pencurian identitas, penipuan keuangan, atau penyalahgunaan informasi pribadi lainnya. Contoh kasus. Pada tahun 2007, Facebook meluncurkan layanan yang disebut Beacon, yang melacak aktivitas pengguna Facebook secara online dengan mengutamakan online shopping dan kemudian secara otomatis mendorong informasi tentang aktivitas mereka ke feed teman-teman pengguna tersebut. Karena hal ini dilakukan secara otomatis, pengguna tidak dapat menentukan apa yang telah dan tidak dibagikan. Hal ini diterima dengan buruk karena layanan ini secara otomatis memposting ketika pengguna membeli hadiah Natal, yang akibatnya merusak pengalaman Natal para pengguna. Mereka jelas tidak senang karena Facebook menerbitkan konten yang tidak mereka setujui untuk diposting. Pada tahun 2010, Facebook merilis OpenGraph yang mirip dengan Beacon, tetapi menggunakan serangkaian plugin yang dapat digunakan pengembang web untuk menyambungkan situs mereka ke Facebook. Hal ini merupakan perkembangan dari Beacon dengan memberi pengguna pilihan untuk membagikan apapun yang mereka inginkan melalui interaksi mereka dengan situs web pihak ketiga, seperti menekan tombol bagikan di blog. Tapi hal itu dilakukan dengan menawarkan banyak informasi pengguna kepada situs web tersebut. Dengan hal ini, Facebook mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang penggunanya, tanpa mereka benar-benar menginginkan seperti ini. Facebook tidak hanya menyerang privasi penggunanya dengan membagikannya dengan pengguna Facebook lainnya, tapi Facebook juga telah mengumpulkan data tentang pengguna dan menjualnya ke perusahaan lain. Facebook Pixel, sebuah kode yang dipasang pada suatu website, terus melacak aktivitas pengguna untuk menargetkan iklan kepada orang tertentu berdasarkan riwayat online mereka. Jika diminta, Facebook benar-benar akan memberi penggunanya daftar
perusahaan tempat mereka menjual data mereka. Suatu daftar yang tampak tidak terbatas. Facebook menguraikan pengumpulan dan penggunaan datanya dalam kebijakan privasinya dan memberi pengguna lebih banyak informasi saat ditanya. Mungkin yang lebih mengkhawatirkan adalah cara informasi kita digunakan tanpa diberitahu. Dalam menghadapi dampak negatif ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk melindungi privasi individu. Peraturan privasi yang lebih ketat dan transparansi yang lebih baik dari perusahaan teknologi dapat membantu melindungi pengguna. Selain itu, sebagai pengguna, penting untuk membiasakan diri dengan kebijakan privasi, menggunakan pengaturan privasi yang tersedia, dan memilih platform yang memberikan kontrol yang lebih baik atas data pribadi. Pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya privasi digital juga menjadi faktor kunci. Semakin banyak orang yang memahami implikasi pengumpulan data dan kerentanan privasi mereka, semakin besar peluang untuk mempengaruhi perubahan positif dalam perlindungan privasi. Dengan menjaga privasi sebagai prioritas sambil tetap berpartisipasi dalam era teknologi, kita dapat menciptakan lingkungan di mana keuntungan teknologi dan penggunaan data yang bertanggung jawab dapat berjalan seiring dengan perlindungan privasi individu.